Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Di saat ini kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di saat ini kami berserah untuk pembacaan Alkitab. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami maksud Tuhan. Bersabdalah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dinyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih berkaitan dengan ulang tahun Gereja Kristen Pasundan di hari Minggu kemarin, tepatnya 14 November, kita diajak untuk merenungkan tentang betapa Tuhan sungguh mengasihi semua orang, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Dan kita diajak untuk merenungkan dan terus melakukan tindakan yang melindungi anak, yang mengasihi anak, yang peduli terhadap anak-anak. Dalam refleksi ulang tahun di hari Minggu kemarin, saya sampaikan bahwa pekerjaan kita tidak mudah. Gereja kita terus memikirkan bagaimana di masa pandemi saat ini kita tetap menyentuh anak-anak, menyentuh rohani mereka. Yang kita tahu sendiri bahwa sudah hampir 2 tahun kita merasakan suasana yang berbeda. Pandemi mengubah banyak hal, termasuk dalam kehidupan persekutuan kita. Kita mencoba untuk dapat membuat berbagai cara supaya anak-anak kita tetap mendapat perhatian secara khusus dari kita orang dewasa, terutama melalui gerejanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, tak henti kita mau merenungkan bahwa betapa Tuhan sungguh menyayangi anak-anak. Tatkala di saat itu orang-orang Yahudi sungguh menomorduakan mereka, menomorduakan anak-anak juga, kaum perempuan. Ketidakadilan terjadi di saat itu. Namun saya percaya di zaman sekarang, ketika kita sudah mengenal cinta kasih Tuhan, ajaran Tuhan yang terus kita mau tumbuh kembangkan dalam kehidupan persekutuan kita, gereja kita, bahkan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa siapapun kita, semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam cinta kasih Tuhan. Anak-anak termasuk di dalamnya adalah bagian yang juga mendapat kasih sayang Tuhan, perhatian, perlindungan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan apapun bagi kita ketika kita pun membuat program-program yang ada di tengah kehidupan persekutuan kita di gereja, yang juga memperhatikan secara khusus kebutuhan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak menjadi gereja yang antipati, tetapi justru mari kita menjadi gereja yang ramah terhadap anak. Karena anak-anak adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Meskipun mereka tidak berdaya sepertinya, Bapak Ibu Saudara, dan mereka hanya bergantung kepada orang dewasa. Namun sesungguhnya dalam rangkulan tangan Tuhan, dalam pelukan tangan Tuhan, mereka diberkati secara khusus. Mari kita memperlakukan mereka juga secara adil. Ada kesamaan antara orang dewasa dan anak. Mari kita memberikan perhatian yang spesial juga khusus kepada mereka. Spesial khusus dalam arti mungkin selama ini kita tidak terlalu menarik untuk berbicara tentang anak-anak. Tetapi kita diingatkan di momen ulang tahun Gereja Kristen Pasundan, dan terutama pada renungan kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, kembali kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi yang peduli kepada anak, menjadi pribadi juga yang tetap merangkul anak-anak, bersabar
untuk mengajar mereka, memiliki keuletan, ketekunan untuk mendampingi mereka, meskipun memang tidak mudah. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan menegaskan bahwa anak-anak yang empunya kerajaan Allah, anak-anaklah yang empunya kerajaan Allah. Siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bagaimana kita menyambut kerajaan Allah itu dalam kesederhanaan, keterus-terangan, kepolosan yang dimiliki anak-anak, ketergantungan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memakai anak-anak sebagai contoh tentang bagaimana menyambut kehadiran kerajaan Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa ketika kita menyambut anak-anak, kita menerima dengan tangan terbuka, kita menerima dengan penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Menyambut anak-anak sama seperti ketika Yesus menyambut anak-anak. Maka setiap orang percaya, kita semua juga perlu menyambut dan menempatkan anak-anak secara khusus. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, momen pandemi yang kita rasakan di saat ini tentu menghalangi gerak kita, membatasi gerak kita untuk dapat melakukan berbagai aktivitas, termasuk bagi anak-anak kita. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, supaya kita juga dapat memprogramkan banyak hal kepada anak-anak. Mereka bertumbuh, mereka menjadi anak yang kuat, sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita abaikan mereka, tapi mari kita sayangi mereka. Karena apa? Dalam diri anak-anak ada masa depan. Masa depan banyak hal. Selain masa depan pribadinya, juga masa depan keluarga, gereja Tuhan. Ketika anak-anak tumbuh dengan baik, ketika mereka didampingi dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, maka pertumbuhan gereja Tuhan pun akan terus berlangsung dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan pula. Tuhan Yesus memberkati kita yang dengan sekuat tenaga menjadi gereja yang ramah anak, menjadi gereja yang menjadi saluran berkat bagi semua orang, termasuk bagi anak-anak kita sekalian. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk persembahan yang kami telah himpunkan
Biarlah ya Tuhan melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan persekutuan kami. Ada banyak berkat Tuhan yang tercurah bagi kami semua dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Di saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami semua. Tuhan, kami bersyukur kembali diingatkan melalui renungan firman-Mu untuk kembali kami memperjuangkan hak-hak anak. Kami sebagai gereja pun terus peduli kepada anak-anak. Mendengarkan teriakan mereka akan rindunya kepada Tuhan. Kami mohon pandemi ini Tuhan angkat. Berikan kami kesembuhan, berikan kami pemulihan, sehingga pada saatnya nanti kami pun dapat bersekutu melayani Tuhan bersama dengan anak-anak kami yang tentu sangat rindu kepadamu Bapa, untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam ibadah-ibadah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan lindungi kami, mampukan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan berkati yang saat ini tengah memohon pertolongan Tuhan dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, terutama bagi Bapak Ngatiman, Bapak Pendatua Subroto yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami pun berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini ada dalam pemulihan dan berada di rumah masing-masing. Lindungi ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Allah Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah kami terus menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di surga, ini doa kami. Henti-hentinya kami memohon, lindungilah bangsa kami, dunia ini, bahkan alam semesta ini yang Engkau telah anugerahkan bagi kami. Biarlah nama Tuhan semakin kami tinggikan. Biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk terus mengikut-Mu. Ini doa persembahan dan syafaat kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.